Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Maka, jujur, aku bingung harus mulai dari mana. Aku udah nulis dan hapus surat ini berkali-kali. Soalnya, setiap kali aku nyoba nulisin semua di sini, setiap kali itu juga aku ngerasa gak sanggup sama sakitnya. Dulu, aku pikir kesepian terbesarku adalah gak punya saudara. Tapi ternyata, kesepian yang paling menyakitkan adalah kehilangan orang yang seharusnya tetap ada. Aku anak tunggal, Ca. Dari kecil, aku selalu iri sama teman-teman yang punya saudara. Aku selalu ngerasa ada yang kurang di hidupku. Gak ada kakak yang bisa diajak curhat. Gak ada adik yang bisa diajarin. Aku tumbuh dengan perasaan kosong yang gak bisa aku jelasin. Waktu kecil, aku sering banget main sendirian. Aku ingat, dulu aku punya teman hayalan namanya Cila. Aku ngobrol sama dia tiap malam sebelum tidur. Aku ceritain tentang sekolah, tentang teman-temanku, tentang keinginanku punya adik. Sampai akhirnya aku tumbuh jadi lebih besar dan mulai sadar kalau teman hayalan itu gak nyata. Aku gak pernah bisa benar-benar dekat sama orang tuaku, Ca. Bukan karena mereka jahat atau gimana, tapi mereka terlalu protektif. Aku gak pernah punya ruang buat benar-benar bebas milih jalan hidupku sendiri. Aku ngerasa sendirian dan kesepian. Setiap kali aku punya pacar, mereka selalu gak setuju. Ada aja alasan mereka. Ayah pernah bilang sama aku, kalau cari calon suami itu minimal yang cinta dan effortnya sama besar kayak ayah. Saat itu, aku ngerasa standar ayah soal pacarku terlalu konyol. Gimana ayah bisa tahu cinta dan effort pacar aku lebih besar atau kecil kalau mereka aja gak pernah dikasih kesempatan buat nunjukin itu. Pacar-pacar aku gak dikasih kesempatan buat dekat sama aku dan mereka. Semua hubungan aku berakhir kandas karena gak ada yang bisa nembus benteng pertahanan ayah. Bahkan mantanku yang terakhir, yang jelas-jelas lulusan luar negeri, orang tuanya pejabat daerah pun gak berhasil dapat restu ayah. Padahal effort dia paling ugal-ugalan di antara yang lainnya. Aku gak pernah ngerasa mesti perjuangin itu sebelumnya. Tapi lagi-lagi mesti bubar jalan karena ayah dan ibu gak setuju. Sampai suatu hari, ayah dan ibu ngajak aku makan di luar. Di luar dugaan, di sana kami gak bertiga aja. Tapi udah ada teman ayah dan keluarganya. Mereka ngenalin aku ke seorang anak temennya ayah itu. Sepulang dari makan malam yang awkward itu, ayah dan ibu bilang kalau anaknya teman ayah itu mau ta'aruf sama aku. Aku kaget dong. Aku bukan tipe orang yang percaya sama perjodohan. Marriage dream aku tuh ya ketemu, saling jatuh cinta, terus nikah.
Bukan karena dijodohin kayak gitu. Aku mau ada perasaan yang tumbuh dari hati aku sendiri, bukan dipaksa kayak gini. Lagi-lagi perdebatan alot meletus di rumah akibat aku nolak mentah-mentah ide gila itu. Aku dengan lantang bilang kalau aku gak siap, aku gak mau. Tapi semakin aku nolak, semakin keras usaha mereka ngeyakinin aku. Aku inget banget betapa marahnya aku waktu itu. Aku ngerasa mereka gak pernah bener-bener dengerin keinginan aku. Aku ngerasa aku gak punya rumah. Aku ngerasa aku gak punya kendali atas hidupku sendiri. Aku dan ibu bertengkar hebat. Mungkin itu pertengkaran paling buruk yang pernah kami alami. Aku marah dan bilang kalau aku capek selalu diatur, kalau aku mau hidupku sendiri. Aku bahkan sempat bilang kalau aku berharap punya orang tua lain yang punya aturan lebih bebas. Sumpah, aku nyesal banget, Cak, ngomong kayak gitu ke ibu. Andai waktu itu aku tahu kalau ibu udah mulai sakit, aku gak bakal nambahin beban ibu dan bikin ibu sedih. Ibu gak pernah cerita kalau dia sering ngerasa lemes, kalau kadang-kadang dia kesulitan napas. Aku terlalu sibuk dengan dunia dan pikiranku sendiri, sampai gak nyadar dan kurang peduli sama keadaan di rumah. Saat itu, yang terus aku pikirin cuman ingin dapat kerja di luar kota atau luar negeri sekalian, biar aku bisa keluar dari rumah ini. Aku pengen hidup jauh dari orang tua, biar aku bisa ngerasain bebas jadi diri sendiri. Beberapa bulan setelah pertengkaran itu, aku yang lagi di kantor dapat kabar kalau ibu masuk IGD. Bodohnya, bukan nyusul ke IGD secepatnya, aku malah lanjutin meeting sama klien. Aku datang ke rumah sakit setelah beresin kerjaan di kantor. Waktu dokter jelasin kondisi ibu, barulah aku ngerasa kayak disambar petir. Aku panik, aku takut. Aku ingin memperbaiki segalanya, tapi rasanya waktu terlalu cepat berjalan. Dan aku gak punya kuasa buat memutar ulang waktu. Semakin ingin memperbaiki, semakin besar rasa bersalah yang aku rasain. Aku coba nebus kesalahan aku dengan membuka diri buat kenal lebih dekat sama anak temannya ayah. Tapi tetap aku bilang ke ibu dan ayah kalau aku mau berteman dulu, saling kenalan dulu. Aku juga gak mau menjanjiin kalau bakal sampai nikah. Aku bilang ke mereka, kalau nanti kami cocok, ya aku mau nikah. Tapi kalau ternyata kami gak cocok, aku gak mau maksain buat nikah. Ibu dan ayah seneng banget aku mau kenal lebih dekat sama si Ye ini. Ayah juga bilang ke sahabatnya itu soal keinginan aku buat saling kenal dulu. Sahabat ayah dan anaknya gak keberatan, malah setuju banget. Ibu tuh kelihatan seneng banget tiap aku pulang diantar sama si Ye ini. Atau tiap aku pergi sama si Ye ini. Ibu dan ayah suka nanya, gimana si Ye? Jujur aja, dia cowok yang baik, sopan, dan bisa menghargai wanita. Sejauh ini gak ada dari sikap dan sifat dia yang red flag. Aku baru ngerasa betapa priceless ngeliat senyum bahagia ibu. Di hari-hari terakhirnya, ibu sering banget bilang ke aku buat jangan sendirian terus dan aku harus bahagia. Aku pikir kehilangan ibu adalah pukulan terbesar dalam hidup aku. Di saat aku masih ngerasa antara berpijak dan enggak, antara ini nyata atau enggak. Di saat aku aja belum tahu cara bangkit dan melanjutkan hidup tanpa ibu, pukulan besar lainnya datang seminggu kemudian, Ca.
Karena kehilangan yang lebih besar datang seminggu kemudian, ayah benar-benar terpukul banget. Meski ibu udah sakit-sakitan, tapi ayah tetap gak bisa menerima kepergian ibu. Dia kehilangan separuh jiwanya. Aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri gimana seorang laki-laki di keluarga ini yang selalu terlihat kuat tiba-tiba hancur. Aku pikir aku yang paling kesepian, tapi ternyata ayah lebih kesepian. Di malam terakhir ayah, dia duduk di kursi ruang tamu sambil melukin foto pernikahan mereka. Aku denger ayah bilang kalau ayah mimpiin ibu. Aku pikir mimpi ayah itu cuman karena kehilangan dan rasa kangen ayah ke ibu. Aku gak pernah nyangka kalau besok paginya ayah gak bangun lagi. Dua kehilangan dalam waktu seminggu, Mocha. Aku gak tahu gimana aku masih bisa bernapas setelah semua itu. Luka sebelumnya aja belum kering, terus aku udah dihajar lagi dengan kehilangan lainnya. Pikiranku kosong, aku sama sekali gak bisa berpikir dan gak tahu harus kayak gimana. Aku hampir gak bisa berdiri, badanku lemas, pikiranku kosong. Sementara aku sibuk menyalahkan ayah yang egois dengan ninggalin aku sendirian di sini. Sibuk marah sama mereka yang selalu bucin. Gak terima karena cinta ayah dan ibu benar-benar sampai maut memisahkan. Ia dan keluarganya sibuk bantuin aku ngurus semuanya. Pemakaman ayah sampai tahlilan hari ke-7. Semua mereka yang bantuin. Aku gak tahu gimana cara ngebales kebaikan mereka karena untuk saat ini, jangankan mikirin menata hidup, mikirin besok pagi harus bangun aja rasanya berat buat aku. Sampai hari ini, keluarga mereka selalu membuka rumahnya buat aku. Mereka bilang aku bisa datang kapan aja kalau aku kesepian. Mereka bilang aku bagian dari keluarga mereka sekarang. Waktu masuk bulan Ramadan, Ye dan keluarganya semakin perhatian sama aku. Mereka sering kayak ngecek apa aku baik-baik aja. Aku selalu jawab kalau aku baik-baik aja. Padahal sejujurnya aku gak baik-baik aja, Ca. Aku masih mempertanyakan kenapa ibu cuma ngajak ayah aja. Kenapa ibu gak ngajak aku juga? Apa karena aku anak pembangkang dan durhaka, makanya ibu sama ayah ninggalin aku sendirian di sini? Ramadan kali ini rasanya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Cak. Beberapa hari lagi lebaran, rasanya aku gak sanggup, Cak, buat ngelewatin lebaran tahun ini dan keadaan yang berbanding terbalik dari tahun lalu. Biasanya setiap Ramadan, ibu selalu komplain kalau aku keseringan buka puasa di luar. Dan aku selalu bete dengerin ibu kalau udah mulai protes kayak gitu. Aku kesel dan menganggap ibu kuno dan gak ngertiin anak muda banget. Belum lagi ayah yang sama aja kayak ibu, selalu belain ibu kalau kami lagi berdebat. Biasanya seminggu sebelum lebaran, ibu udah repot banget di dapur, bikin kue ini itu. Ayah selalu bantuin ibu sepulang kerja. Lagi-lagi, aku suka sebel kalau ibu dan ayah minta tolong aku bantuin bikin kue-kue sepulang kerja. Aku sering nyuruh ibu untuk beli aja daripada repot-repot bikin. Tapi ibu dan ayah selalu nolak dengan alasan lebaran lebih terasa dengan kesibukan seperti ini. Tapi bagi aku saat ini, ibu dan ayah terlalu kolot, kuno, dan gak praktis. Suatu hari sebelum lebaran, biasanya kami sibuk masak besar di rumah.
Menu yang gak pernah absen ibu bikin setiap lebaran tuh ketupat, opor ayam, rendang daging, sayur ketupat. Harus aku akuin, masakan ibu juara banget. Aku belum nemuin opor dan sayur ketupat seenak bikinan ibu. Tapi tetap aja, perjuangan buat bikinnya itu bikin aku males. Sampai tahun lalu, ritual-ritual ayah dan ibu itu masih aku keluhin. Lebaran tahun ini rasanya beda banget. Terlalu hening, terlalu sepi, terlalu banyak ruang kosong yang gak bisa terisi. Aku masih ingat setahun yang lalu di malam takbir. Rumah ini terasa kayak begitu hidup. Ada suara takbir yang menggema dari TV, aroma opor yang memenuhi udara, dan juga suara perdebatan kami tentang tradisi malam takbir yang mewajibkan kami semua ngumpul di rumah. Tahun lalu, pertama kalinya aku pengen mencoba hal baru. Aku pengen pergi dengan teman-teman, menikmati malam di luar rumah seperti yang biasa dilakuin banyak orang. Malam itu, aku bertengkar hebat dengan ayah dan ibu karena mereka masih teguh memegang tradisi keluarga. Menurut ayah dan ibu, malam takbir bukan saatnya buat berkeliaran di luar. Malam takbir tuh momen berkumpul, duduk bersama di ruang keluarga, ngobrol, menata kue-kue di meja ruang tamu, dan ngerayain kebersamaan. Aku ingat banget betapa kesalnya aku waktu itu. Aku ngerasa mereka gak memahami keinginan aku. Gak ngasih ruang untuk menikmati malam takbir dengan caraku sendiri. Aku ngerasa dikekang sama tradisi yang menurutku terlalu kaku, terlalu membatasi. Aku inget gimana aku banting pintu kamar, saking kesalnya, menolak keluar kamar, biarin mereka di ruang keluarga tanpa aku. Suara takbir yang biasanya hangat, malam itu malah bikin dadaku semakin panas karena marah. Dan sekarang, aku duduk di ruang keluarga ini sendirian. Gak ada suara debat, gak ada aroma nastar bikinan ibu, gak ada tatapan tegas ayah yang biasanya nyoba menengahi perdebatanku dengan ibu. Sekarang, aku bisa pergi kemanapun yang aku mau seperti yang aku pengen tahun lalu. Tapi tragisnya, sekarang aku yang gak mau kemana-mana. Aku cuma pengen kembali ke malam itu, ulang segalanya, milih duduk bareng mereka, milih buat gak ngebiarin amarah ngerusak malam takbir terakhir kali kami bersama. Karena kini aku sadar, itu bukan sekedar tradisi, itu adalah cara mereka mencintai aku. Malam ini, aku tetap duduk di sini seperti yang mereka inginkan, tapi gak ada lagi mereka yang nemenin. Gak ada lagi suara hangat yang mengisi ruangan. Cuman ada aku, dan penyesalan yang gak bisa aku hapus. Saat ini, aku mau cuman ngerasain kehangatan keluarga ini lagi, Ca. Aku cuman mau suatu hari nanti bisa ketemu ibu dan ayah lagi, sehidup surga bareng mereka. Pertama, Mocha pengen kamu tahu kalau saat ini Mocha pengen banget bisa ngulurin tangan, peluk kamu seratnya supaya kamu tahu kalau kamu tuh gak sendirian. Mocha tahu kehilangan seperti ini bukan suatu yang bisa diungkapin dengan kata-kata. Rasa sesak, sepi, dan pertanyaan-pertanyaan yang gak juga ngedapetin jawabannya. Mocha tahu betapa hancurnya kamu saat harus berdiri di tengah dunia yang tiba-tiba kehilangan dua orang yang paling berharga di dalam hidup kamu. Mocha tahu betapa beratnya bangun di pagi hari,
Nyadarin bahwa semua ini bukan cuma mimpi. Andai Mocha bisa, Mocha pengen banget bawa kamu balik ke malam itu. Malam dimana mereka masih ada, dimana kamu masih bisa ngerasain kehangatan mereka. Ngedengar suara mereka, nyium aroma masakan mereka. Tapi kita sama-sama tahu, waktu gak pernah ngasih kesempatan untuk ngulang. Yang bisa kita lakuin cuma berjalan maju sambil bawa kenangan mereka di dalam hati. Jangan nyalain diri sendiri, jangan nyiksa diri kamu dengan penyesalan yang gak pernah bisa ngerubah masa lalu. Ibu dan ayah cinta sama kamu, ingin segenap hati mereka. Meski rasanya berat, mereka mau kamu tetap menjalani cinta. Mereka mau kamu tetap menjalani hidup. Bukan karena kamu ngelupain mereka, tapi karena cinta mereka bakal selalu hidup di dalam hati kamu. Mocha tahu Ramadan tahun ini akan jadi yang paling sulit buat kamu. Tapi kamu gak sendiri. Ia dan keluarganya ada buat kamu. Mocha dan teman-teman di sini ada buat kamu. Semua orang yang peduli sama kamu ada di sini. Kamu boleh ngerasa sedih, boleh nangis, tapi jangan biarin kesedihan ini bikin kamu lupa kalau kamu masih dicintai, masih berharga, masih pantas untuk menemukan kebahagiaan lagi. Kamu ingin bertemu mereka lagi, sehidup surga bersama mereka kan? Jadi jalanin hidup ini dengan baik, doain mereka dengan penuh cinta, seperti cinta yang selalu mereka kasih ke kamu. Mocha ada di sini nemenin kamu. Kapanpun kamu butuh seorang untuk mendengar, Mocha akan ada. Kamu gak sendirian, dan kamu gak akan pernah sendirian. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuma mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.